Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan semua? Pastinya baik kan? Oh iya, kita nggak terasa ya udah menjalani 1 hari puasa. Gimana puasanya? Pasti lancar kan ya? Iya dong, harus lancar dong. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Oh iya, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Baby Fadilah Chan. Saya mahasiswi Manajemen Keuangan Syariah YIN Langsa. Dan ini podcast pertama saya loh. Semoga senang ya dengernya ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender, yaitu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Jadi teman-teman semua, antara laki-laki dan perempuan itu setara, sama, tidak ada bedanya. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak stigma di masyarakat bahwa perempuan itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Bener gak sih? Masyarakat kita sekarang itu masih kurangnya edukasi kesetaraan gender, terutama dalam keluarga. Edukasi terhadap kesetaraan gender penting diterapkan dalam sebuah keluarga. Pasalnya, banyak keluarga di Indonesia yang masih belum paham mengenai hal ini. Perempuan dan laki-laki masih terlalu dikotak-kotakan. Namun sebenarnya gender di sini dilihat bukan dari segi anatomi biologi saja. Lebih dari itu, laki-laki dan perempuan seharusnya dilihat dari sudut pandang yang sama, baik secara peran, perilaku, maupun dalam konstruksi sosial. Dikutip dalam website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, prinsip mendasar tentang kesetaraan gender dimulai dari keluarga yang ditandai dengan berbagai upaya untuk berbagi peran dan tugas antara seluruh anggota keluarganya. Berbagi peran dan tugas dalam keluarga ini penting. Anak-anak seharusnya melihat bahwa peran kedua orang tua mereka sama, yaitu sebagai orang tua yang mendidik, menyayangi, dan mengurus rumah tangga bersama-sama. Urusan rumah tangga tak boleh dibebankan kepada salah satu pihak. Dalam hal ini yang sering terjadi yaitu perempuan. Sebab mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sama dengan laki-laki atau ayah yang selama ini dianggap sebagai orang yang bertugas mencari nafkah untuk keluarga. Dalam kehidupan di rumah pun, pembagian tugas rumah dilakukan secara adil dan disepakati oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dengan melihat keadilan atau kesetaraan ini, maka akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah mendiskriminasi dan terdiskriminasi orang lain. Namun, sampai saat ini, perempuan sering dianggap sebagai sosok pelengkap saja. Ketidakadilan gender ini sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Bahkan dalam dunia kerja pun terjadi diskriminatif atau ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah citra baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan ini dianggap ramah, lembut, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris ataupun guru taman kanak-kanak. Padahal di sisi lain, laki-laki pun bisa menjadi sekretaris, tidak hanya perempuan saja. Yang kedua
adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh nih, dari sejak dulu perempuan itu mengurus pekerjaan domestik, sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Nah, yang ketiga, marginalisasi atau peminggiran, yaitu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Dan yang keempat adalah double burden atau beban ganda, yaitu adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Mengapa beban ganda bisa terjadi, teman-teman sekalian? Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Dan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Ada yang harus dilakukan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, yakni sosialisasi bahwasanya perempuan juga memiliki hak untuk berkedudukan setara dengan laki-laki. Dan yang paling penting bagi perempuan untuk mengetahui sejauh mana sih mereka dapat disetarakan dengan laki-laki. Karena untuk hal tertentu perempuan tidak bisa menduduki posisi laki-laki dalam menjaga kehormatan dan melindungi perempuan itu sendiri. Nah, teman-teman, sudah tahu kan tentang kesetaraan gender? Sebenarnya, kesetaraan gender akan terwujud jika perempuan menyadari kemampuannya. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Nah, mungkin cuma itu yang bisa kita bahas hari ini ya. Semoga pembahasan kita tentang kesetaraan gender itu bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi kaum perempuan, agar tidak terus-terusan disepelekan. Oke, sampai jumpa di next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa di like ya, komen, dan share juga. Terima kasih.